Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrul Rasiden. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai supervised dan unsupervised. Pada kesempatan ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada mengenai definisi klasifikasi, arahan citra, klasifikasi supervised dan unsupervised. Oke, langsung masuk saja ke definisi klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Lalu ada analisis citra. Analisis citra itu adalah suatu kegiatan untuk melakukan penelitian terhadap suatu hasil pemotretan objek ruang dengan satelit untuk ditinjau dan diolah kembali agar menghasilkan suatu informasi yang diinginkan. Sebagai contoh, citra Landsat dapat dilakukan analisis untuk berbagai keperluan, yaitu diantaranya urban, vegetasi, agrikultur, termal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu metode yang tepat untuk melakukan setiap analisis tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Klasifikasi supervised adalah menetapkan beberapa training area pada citra sebagai kelas lahan tertentu. Penetapan ini berdasarkan pengetahuan analisis terhadap wilayah dalam citra mengenai daerah-daerah penelitian. Nilai-nilai piksel dalam daerah contoh tersebut kemudian digunakan oleh komputer sebagai kunci untuk mengenal piksel yang lain. Daerah yang memiliki nilai piksel sejenis akan dimasukkan ke dalam kelas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam metode ini, analisis mengidentifikasi kelas informasi terlebih dahulu yang nanti akan digunakan untuk menentukan kelas spektral yang mewakili kelas informasi tersebut. Terdapat beberapa metode dari klasifikasi supervised, yaitu ada parallel pipette, yaitu klasifikasi dengan menggunakan aturan keputusan sederhana untuk mengklasifikasikan data multispektral. Kedua, ada minimum distance, yaitu teknik jarak minimum menggunakan vektor rata-rata dan menghitung jarak dari setiap piksel yang diketahui oleh vektor rata-rata untuk masing-masing kelas. Yang ketiga ada likelihood. Likelihood itu adalah mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang terdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas. Ada Mahalanobis distance, yaitu jarak arah pengklasifikasi sensitif yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Spectral angle mapper, yaitu klasifikasi spektral berbasis fisik menggunakan sudut ND untuk mencocokkan piksel untuk spektrum referensi. Lalu ada spectral informasi divergence, yaitu metode klasifikasi spektral yang menggunakan ukuran divergensi untuk mencocokkan piksel untuk spektrum referensi. Yang terakhir ada binary encoding. Binary encoding adalah pengkodean biner dengan cara mengkodekan data dan spektrum member ke 0 dan 1 berdasarkan apakah sebuah band jatuh di bawah atau di atas spektrum main. Masing-masing fungsi eksklusif OR membandingkan masing-masing spektrum referensi dikodekan dengan spektrum data dikodekan lagi dan menghasilkan gambar klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi unsupervised, yaitu melakukan pengelompokan nilai-nilai piksel suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klasterisasi. Dalam metode ini di awal proses biasanya penganalisis akan menentukan jumlah kelas atau klaster yang akan dibuat. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, maka dari analisis itu akan menetapkan kelas-kelas lahan. Terdapat beberapa kelas spektral yang telah dikelompokkan oleh komputer. Dari kelas yang dihasilkan, penganalisis bisa menggabungkan beberapa kelas yang dianggap memiliki informasi yang sama menjadi satu kelas. Terdapat dua metode dari klasifikasi supervised, itu ada isodata dan k-means. Isodata adalah mengklasifikasikan kelas secara merata, yaitu setiap piksel diklasifikasi ke kelas terdekat. Setiap interaksi akan dikalkulasi ulang dan mereklasifikasi piksel ke bentuk baru. Lalu ada k-means, yaitu hampir sama metodenya dengan isodata. Bedanya itu dia menggunakan metode yang mengharuskan untuk memilih jumlah kelas yang berlokasi di data.
Kemudian sistem itu akan mengelompokkan data ke dalam kelas kelompok yang telah ditentukan. Dari materi yang tadi sudah dijelaskan mengenai klasifikasi supervised dan klasifikasi unsupervised, ternyata terdapat kelemahan dari kedua metode tersebut, yaitu yang pertama ada dari metode supervised, ketidakakuratan hasil klasifikasinya ditentukan berdasarkan kemampuan interpreter dalam menginterpretasi objek yang digunakan saat pengambilan training sampel. Pengelompokan nilai di N tiap pixel sampel yang salah akan menyebabkan kesalahan pada hasil klasifikasi. Sedangkan pada metode unsupervised, terdapat kelemahan apabila ada nilai pixel yang serupa namun berbeda objeknya, maka hasil klasifikasi akan salah dalam melakukan interpretasi. Misalnya ada atap permukiman yang berwarna coklat, akan mirip nilai pikselnya dengan lahan terbuka, sehingga pemukiman akan diklasifikasikan sebagai lahan terbuka atau sebaliknya. Mungkin sekian dari penjelasan materi saya mengenai klasifikasi supervised dan klasifikasi unsupervised. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.